Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak yaitu Muhammad Irfan Ansori. Anak-anak bisa memanggil Bapak dengan Bapak Irfan. Di sini anak-anak disuguhi dengan beberapa menu, yaitu ada menu peta konsep dan kompetensi dasar, video konsep, kerucut, serta latihannya, dan tabung, serta latihannya. Materi pertama, kita akan mempelajari dasar-dasar dari materi bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu mempunyai 3 buah cabang, yaitu materi tabung, kerucut, dan bola. Namun pada kali ini kita hanya mempelajari tentang tabung dan kerucut. Pada tabung ini kita akan menentukan jaring-jaring tabung, menentukan luas permukaan dan volume tabung, selanjutnya menyelesaikan permasalahan terhadap kehidupan sehari-hari, lalu kerucut. Di kerucut ini kita disuguhkan dan menentukan jaring-jaring kerucut, menentukan luas permukaan dan volume kerucut. Jadi, apa sih itu sebenarnya bangun ruang sisi lengkung? Untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, materi kelas 9, bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari hari ini dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah tabung. Nah, seperti ini gambar tabung. Tabung dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan di drum air. Nah, itu seperti bentuk tabung. Yang kedua adalah kerucut. Seperti di atas ya gambarnya. Kerucut dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan di topi ulang tahun. Itu bentuknya seperti kerucut ya. Nah, yang ketiga adalah bola. Seperti di atas ya gambarnya. Bola dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan seperti sepak bola, bola kaki, bola basket, bola voli, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu kerucut. Jadi apa sih itu kerucut itu? Bagaimana bentuk kerucut itu yang sebenarnya? Mari kita simak video berikut. Sinotivers masih bersama dengan Kak Endah di sini yang selalu ceria, selalu happy, dan selalu mau sharing tentang bangun ruang. Bangun ruang apa sih? Aduh, bingung Kak, bangun ruang apa sih yang dimaksud Kak Endah? Nah, kalau masih bingung, Sinotivers bisa langsung klik video yang sebelumnya ya. Jadi biar Sinotivers lebih jelas, emang sebelumnya Kak Endah udah jelasin bangun ruang apa sih? Nah, oke ya. Jadi Sinotivers biar dapatnya lebih banyak ya, karena ini adalah video bangun ruang yang berikutnya. Kita mau ulang tahun ya Sinotivers. Oke, happy birthday. Tapi enggak ya. Di sini Kak Endah cuman mengambil contoh topi ulang tahun yang dulu banget. Kalau Kak Endah tuh dulu masih kalau ulang tahun itu topinya masih topi seperti ini ya. Kalau sekarang variasinya udah banyak, tapi Kak Endah fokus di sini karena topi ulang tahun ini ya kurang tali sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Topi ulang tahun ini sebenarnya bentuk bangun ruang apa? Coba. Iya, kerucut. Betul sekali. Jadi ini adalah bangun ruang kerucut ya. Jadi bangun ruang kerucut. Nah, langsung aja dari kerucut ini kita lihat sisinya, kemudian rusuknya dan titik sudutnya. Dia punya berapa sih? Ada apa enggak sih? Gitu ya. Langsung aja kita praktekkan di sini, kita hitung bareng-bareng. Untuk sisi si kerucut itu yang pertama ada sisi alas ya. Sisi alasnya ini sebenarnya dia berbentuk lingkaran ya, tapi ini Kak Endah tutup. Cuma terlihat ya dia sebenarnya bentuk lingkaran, kurang lebih seperti ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah selimut kerucut. Oke, jadi hanya ada berapa sisi? 1, 2. Jadi ada 2. Itu untuk sisi kerucut. Ya, kemudian rusuk. Nah, kerucut ini punya rusuk nggak sih? Punya, yaitu rusuk
lengkung. Sebanyak berapa? 1 juga ya. Jadi ada 1 rusuk lengkung ya. Kemudian titik sudut. Nah, titik sudutnya si kerucut itu adalah yang ini. Nah, dan titik sudut ini juga merupakan titik puncak dari kerucut ya, Snottyverse ya. Jadi dicatat hanya itu aja sifat dari si kerucut. Oke. Nah, langsung aja di sini kita praktekkan jaring-jaring dari si kerucut itu seperti apa sih? Jaring-jaringnya adalah seperti ini. Tada! Kak Enda sudah menyiapkan ya. Kalau tadi kan Kak Enda sampaikan hanya ada 2 sisi, di mana sisinya itu dia berbentuk satu lingkaran dan selimutnya berbentuk seperti ini. Ya, jadi hanya ada 2. Nah, dari bentuknya seperti ini bisa nggak sih jadi kerucut? Ya, jadi topi ulang tahun ini bisa dong. Langsung aja yuk kita rekatkan ya. Nih kan begini nih alasnya ini ya, langsung aja. Misalkan begini. Tada! Nah, kita rekatkan begini. Nah, seperti ini. Kita rekatkan, yang ini juga kita rekatkan. Terbentuk deh, samakan ya. Kerucut juga. Jadi inilah jaring-jaring dari si kerucut atau si topi ulang tahun ini ya. Jelas ya Snottyverse ya. Jadi seperti ini. Tada. Lingkaran selimut si kerucut. Mudah ya. Jadi cuma ini aja. Nih Snottyverse gampang banget. Jadi kalau Snottyverse dapat pertanyaan tentang kerucut, disuruh menyebutkan sifat-sifat atau bentuk jaring-jaringnya, simple banget. Pastinya Snottyverse sudah paham kalau sudah melihat video ini. Oke, itu aja Snottyverse untuk pembahasan bangun ruang kali ini ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk melihat video Kak Enda, karena setelah bangun ruang ini Kak Enda akan sharing lagi untuk video-video yang lainnya. Tetap semangat untuk melihat, untuk menyaksikan, mempelajari dan mempraktekkan langsung. Oke ya Snottyverse ya. Jadi sekian untuk bangun ruangnya. Untuk Snottyverse yang masih belum melihat penjelasan bangun ruang yang balok, kubus, dan bangun ruang yang lain, Snottyverse bisa langsung klik aja yang ada di sini. Oke, Snottyverse ya. Jadi itu aja, kita ketemu di video yang berikutnya. Tapi sebelumnya selalu Kak Enda ingatkan, selalu like, komen, dan subscribe untuk video Kak Enda ya. Jadi kalau misalkan Snottyverse masih ada pertanyaan, masih bingung, Snottyverse bisa langsung komen aja di bawah, tulis dengan rapi, dengan detail yang nggak pahamnya di mana. Oke, nanti Kak Enda akan jawab. Oke Snottyverse, semoga video ini bermanfaat untuk Snottyverse dan Snottyverse selalu sehat, selalu bahagia, dan semakin sukses belajarnya. Ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye. Nah, tadi kan anak-anak sudah melihat nih pengertian dari kerucut, seperti apa bangun ruang kerucut itu. Nah, lebih lanjutnya kita akan menjelaskan pengertian kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran tersebut. Alasnya yang berbentuk lingkaran. Alasnya itu yang di bawah. Alas itu merupakan bangun datar yang terdapat di bagian bawah bangun ruang. Nah, alasnya itu tersebut berbentuk seperti lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Selimut itu merupakan bangun datar yang mengelilingi dari lingkaran tersebut dengan satu titik puncak. Gambar pada kehidupan sehari-hari itu bisa kita jumpai terhadap topi pesta. Ini merupakan sebuah contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan gambar dari topi pesta. Nah, di sampingnya yaitu ada sebuah topi untuk para petani. Topi untuk para petani itu sendiri itu berbentuk bangun ruang sisi lengkung yaitu kerucut. Ciri-ciri kerucut itu mempunyai 6.
Jika anak-anak mengklik titik hijau itu, anak-anak akan bisa melihat ciri-ciri dari kerucut itu tersebut. Ciri-ciri kerucut yang pertama ialah mempunyai titik puncak. Yang kedua ialah sisi lengkung. Sisi lengkung itu merupakan sisi terhadap kerucut tersebut. Selanjutnya ialah tinggi. Tinggi itu merupakan tinggi dari titik tengah lingkaran terhadap titik puncak bangun ruang tersebut, sehingga kita mendapatkan tinggi dari kerucutnya. Selanjutnya yaitu sisi alas. Sisi alas tadi merupakan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya ialah jari-jari. Jari-jari itu merupakan panjang dari titik lingkaran ke tepi lingkaran. Selanjutnya ialah rusuk lengkung. Ciri-ciri kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi. Kerucut memiliki satu rusuk. Kerucut memiliki satu titik puncak. Dan kerucut memiliki jaring-jaring kerucut, yaitu lingkaran dan segitiga. Sifat-sifat bangun ruang kerucut. Kerucut memiliki dua sisi. Sisi pertama ialah alas yang berbentuk lingkaran. Alas yang di bawah tadi itu merupakan alas yang berbentuk lingkaran. Dan satunya lagi sisi yang berupa sisi lengkung atau selimut dari kerucut. Selimut merupakan bangun datar yang mengelilingi dari lingkaran tersebut terhadap satu buah titik puncak. Kerucut memiliki satu rusuk lengkung. Kerucut tidak memiliki rumus titik sudut dan kerucut memiliki satu buah titik puncak. Selanjutnya unsur-unsur kerucut. Kerucut itu terdiri dari bidang alas yaitu lingkaran, diameter panjang dari A ke B, dan tinggi yaitu panjang dari O ke C. Serta garis pelukis. Garis pelukis itu merupakan garis-garis pada selimut kerucut. Selimut itu merupakan yang tadi Bapak bilang yaitu bangun datar yang mengelilingi dari lingkaran tersebut. Jika kita lihat dari gambar berikut, garis pelukis itu merupakan garis dari sini ke sini. Itu dinamakan garis pelukis. Luas permukaan kerucut. Cara mencari luas permukaan kerucut ialah kita cari dulu luas dari alasnya itu yang berbentuk lingkaran, lalu kita kalikan dengan cara mencari luas permukaan kerucut. Jika kita bedah lagi, kerucut itu terdiri dari dua bangun datar, yaitu bangun datar yang berbentuk lingkaran dan juga bangun datar yang berbentuk seperti ini, yaitu selimutnya jika kita bedah akan berbentuk seperti lingkaran yang tidak sempurna. Cara mencari luas selimutnya itu ialah P dikali R jari-jari dan dikali S-nya. Lalu untuk mencari alas kerucutnya, jika kita lihat lagi bahwa alasnya itu berbentuk sebuah lingkaran. Jadi luas dari alasnya itu merupakan luas dari, jika kita lihat bahwa luasnya itu kita jumlahkan saja, yaitu luas selimut ditambahkan dengan luas alas kerucut. PR kuadrat ditambahkan dengan PRS. PR kuadrat ditambahkan dengan PRS. Lalu kita akan menghasilkan sebuah rumus baru, yaitu rumus permukaan kerucut, yaitu PR dalam kurung R ditambah S. Volume kerucut. Untuk menghitung volume kerucut, Anda perlu mengetahui jari-jari dari alasnya dan tinggi kerucut. Volume dengan jari-jari R dan tinggi T
dapat kita hitung dengan menggunakan rumus berikut. Volume. Volume itu merupakan isi dari kerucut tersebut. Jika kerucut kita isikan dengan sebuah air, maka banyaknya air di dalam kerucut tersebut itu merupakan volume dari sebuah kerucut. Kita ketahui bahwa volume kerucut yaitu pi R kuadrat dikalikan dengan T per 3. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal latihan dari kerucut. Pilihan ganda. Ani akan membuat nasi tumpeng dengan menggunakan tempat mengukusnya berbentuk kerucut seperti gambar di atas. Campuran air untuk mengukus berasnya yaitu 1:1. Artinya 1 liter air dicampurkan dengan 1 liter air beras. Jika air yang digunakan senilai dengan air dari hasil penghematan. Jika Ade mematikan keran saat menggosok gigi selama 4 hari, maka kurang atau lebihnya nasi tumpeng adalah kita menggunakan pi dari 3,14. Ani mematikan keran air selama 4 hari dalam sebulan. Sehingga air penghematan yang berlangsung ialah 4/3 dikali 750.000 cm3. Maksudnya di sini ialah 4/30. 4/30 kali 750 cm3. Maaf Bapak, di sini ada salah penulisan. Jadi 4 hari itu merupakan 4 hari Ani menghemat air dalam waktu 30. Jadi 4/30 atau 4/30 dikalikan dengan 750 cm3. 750 cm3 ini didapatkan terhadap pernyataan jika kita mematikan air saat menggosok gigi dapat menghemat air sebanyak 750 cm3. Jadi 750 cm3 itu merupakan air dari penghematan jika kita mematikan keran air selama menggosok gigi. Jadi 4/30 dikali 750 cm3 didapatkanlah 100.000 cm3 atau setara dengan 100 liter air. 100 liter air penghematan. Nah, 100 liter tersebut ialah 100 liter yang akan kita gunakan untuk mengukus nasi tumpeng tersebut. Selanjutnya kita cari volume dari kerucut atau volume dari nasi tumpeng tersebut. Jika kita lihat di gambar bahwa diameter dari kerucutnya ialah 35 cm dan tingginya yaitu 60 cm. Jika kita masukkan ke dalam rumus volume yaitu V sama dengan pi R kuadrat dikalikan dengan T. P-nya itu ialah 3,14 dikalikan dengan R-nya. Tadi kan diketahui ialah diameternya yaitu 35 cm. Jika kita bagikan dengan 2 akan menghasilkan jari-jari dari lingkaran tersebut. Jadi 35/2 itu dikuadratkan dikalikan dengan 60 cm. 60 itu ialah tinggi dari sebuah kerucut tersebut. Akan menghasilkan 19.232,5 cm3. Itu untuk satu tumpeng saja. Kita akan menggunakan 100.000 cm3. Jadi 100.000 cm3 dibagikan dengan 19.232,5 cm3 akan menghasilkan nilai sebanyak 5,1999. Maksudnya ialah akan menghasilkan plus minus dari 5 tumpeng tersebut. Jadi hasil yang kita dapatkan ialah 5 buah atau 5 nasi tumpeng. Benar, 5 nasi tumpeng yang akan kita dapatkan. Selanjutnya ialah soal kedua. Budi memiliki sebuah topi kerucut yang ia dapatkan dari acara ulang tahunnya. Saat ia sedang melihat topi tersebut, ia sengaja mencelupkan topi tersebut ke dalam wadah yang berisi air. Sehingga topi tersebut terisi penuh dengan air.
Kemudian ia mengetahui bahwa volume dari kerucut tersebut ialah Kemudian ia ingin mengetahui volume dari kerucut tersebut. Jika ia lihat lagi bahwa topi tersebut mempunyai jari-jari yaitu 7 cm dan tingginya yaitu 12 cm. Jari-jarinya itu didapatkan dari diameter dibagikan dengan 2 akan menghasilkan 7 cm. Kita lihat pembahasannya. Kita ingin mengetahui nih berapa banyak air di dalam kerucut tersebut atau di dalam topi pesta ulang tahun itu. Volume dari kerucut ialah pi R kuadrat dikalikan dengan T. Volume dari kerucut ialah sepertiga pi R kuadrat dikalikan dengan T. Pi sama dengan sepertiga dikalikan dengan 22/7 dikali 7 kuadrat dikalikan dengan 12. Maka menghasilkan V-nya itu 616 cm kubik. Kita klik 616 cm kubik. Benar. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Arya akan membuat 40 buah topi berbentuk kerucut untuk acara ulang tahun tersebut. Berapa lembar karton yang berukuran 30 kali 3 kali 42 cm yang diperlukan jika panjang jari-jari karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21 cm. Ini kita lihat pembahasannya. Jika kita lihat dari ukuran karton yaitu 30 dikali 42 cm. Dan panjang jari-jari setengah lingkaran yaitu 21 cm. Jika kita perhatikan bahwa 1,5 lingkaran itu sama saja dengan ukuran karton penuh. Karena 21 jika kita kalikan dengan 2 akan menghasilkan 42 cm. Nah, 42 cm ini akan sama saja dengan ukuran dari karton tersebut. Sehingga dari pernyataan tersebut kita bisa ambil keputusan bahwa satu karton itu akan memenuhi 1,5 lingkaran, akan memenuhi 1 buah setengah lingkaran. Jika ini membuat 40 buah topi kerucut, maka ini akan membutuhkan 40 karton kertas atau kertas karton. Sehingga banyaknya karton yang dibutuhkan ialah 40 lembar. Benar, 40 lembar. Soal selanjutnya. Pak Umar melakukan syukuran rumah baru. Beliau memesan sebuah tumpeng dengan diameter 36 cm, tinggi 24 cm. Namun di awal acara Pak Umar memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Hitunglah volume tumpeng yang tersisa. Jadi untuk mencari volume tumpeng yang tersisa kita hanya mengurangi volume total dari semua nasi tumpeng tersebut atau semua dari kerucut dikurangi dengan bagian yang kecil yang diambil oleh Pak Umar tersebut. Jika kita perhatikan bahwa volume dari kerucut tersebut ialah sepertiga dikali V dikali R. V kuadrat dikalikan dengan T. Untuk mencari tingginya, kita bisa mencari perbandingan. Untuk mencari R2-nya, kita bisa mencari perbandingan dengan rumus T1 per T2 sama dengan R1 per R2. T1-nya 24 per 8 sama dengan 18 per R2. Kita dapatkan bahwa jari-jari yang kecil tersebut yaitu 6 cm. Lalu kita cari volume besar atau volume utuh dari kerucut tersebut dikurangi dengan bagian yang kecilnya tadi yang diambil oleh Pak Umar. Volume besarnya yaitu sepertiga Pi dikali V, sepertiga Pi dikali R kuadrat dikalikan dengan T, dikurangi dengan sepertiga V kuadrat dikalikan dengan T.
V1 dikurangi dengan V2. Sepertiga pi kalikan dengan 18 kuadrat dikalikan dengan 24 dikurangi dengan sepertiga pi dikalikan dengan 6 kuadrat dikalikan dengan 8. 2592 pi dikurangi dengan 96 pi akan menghasilkan 2496 pi atau sama saja dengan 7.833,37,44 cm kubik. Kita lihat lagi bahwa volume yang tersisa yaitu 7.837,44 cm kubik. Bu Mimin membeli kukusan nasi di warung tetangga. Ternyata setelah diukur oleh putranya, kukusan tersebut memiliki diameter 24 cm dan panjang garis singgung atau tingginya yaitu 20 cm. Lalu Bu Mimi bertanya kepada putranya berapa liter air beras yang dapat dimasukkan ke dalam kukusan nasi tersebut. Jadi jika kita lihat lagi bawah soalnya tersebut ingin mencari volume dari air kukusan tersebut. Jadi untuk mencari volumenya ialah volume dari bangun ruang kerucut tersebut. Volumenya ialah sepertiga pi dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan T. Jadi kan diketahui bahwa garis singgung itu merupakan garis miringnya yaitu 20 cm. Garis miringnya. Sebentar Bapak gambarkan. Jadi kan diketahui bahwa garis miringnya atau garis singgungnya itu merupakan 20 cm. Di sini 20. Nah, di soal sebelumnya diameternya ialah 24. Jadi untuk jari-jarinya sama saja dengan bagian bawah dari segi tersebut yaitu 20 cm. Untuk mencari tingginya atau tinggi dari kerucut tersebut, maka kita menggunakan rumus Pythagoras yaitu S kuadrat atau garis singgungnya dikurangkan dengan R kuadrat lalu diakarkan. 400 yaitu 20 kuadrat dikurangkan dengan 144 atau 12 kuadrat akan menghasilkan nilai 16 cm. Maka tinggi dari kerucut tersebut ialah 16 cm. Untuk mencari volumenya ialah sepertiga pi R kuadrat dikalikan dengan T. Sepertiga dikalikan dengan pi-nya yaitu 3,14 dikalikan dengan 12 yaitu jari-jarinya lalu dikalikan lagi dengan 12 lalu kita kalikan dengan 16 akan menghasilkan 2411,52 cm kubik atau sama saja dengan 2,41152 liter. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu sebuah drum berbentuk tabung dengan diameter 1 meter dengan tinggi 1,5 meter. Tabung tersebut berisi penuh minyak goreng. Minyak goreng tersebut akan dituangkan ke dalam botol-botol kecil yang berbentuk tabung dengan diameter 20 cm dan dengan tinggi 30 cm. Hitunglah berapa banyak botol kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh minyak goreng tersebut. Nah, cara pertama ialah kita cari dulu volume dari tabung. Selanjutnya kita masuk ke materi tabung. Jadi bagaimana sih bentuk tabung itu sendiri? Jika anak-anak belum mengetahui bentuk tabung tersebut seperti apa, mari kita simak video berikut. Jadi pengertian tabung. Tabung ialah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik atau yang sama persis dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ciri-ciri tabung. Tabung itu mempunyai 2 rusuk, alas dan tutup berbentuk lingkaran, mempunyai 3 bidang yaitu alas, selimut, dan penutupnya.
unsur-unsur tabung itu ada alas dan atap berbentuk sebuah lingkaran, sepasang lingkaran, selimut tabung, yaitu sebuah sisi lengkung yang menghubungkan sisi alas dan sisi atap. Rusuk tabung adalah sisi alas atau atap yang berbentuk lingkaran dan merupakan perpotongan antara alas dan atap dengan selimut. Rumus permukaan luas tabung. Rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung dapat dihitung dengan menjumlahkan ketiga alas tersebut, yaitu alas atas, atap, alas. Rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung dapat dihitung dengan menjumlahkan luas ketiga sisinya. Luas permukaan tabungnya berarti luas alas, luas atap, dan luas selimut tabung. Jadi didapatkanlah rumusnya, yaitu 2πr kuadrat 2πr kuadrat ditambahkan dengan 2πrt atau sama saja dengan luasnya, yaitu 2πr dalam kurung r ditambahkan dengan t. Dengan keterangannya, L itu merupakan luas permukaan tabung, P itu merupakan konstanta, R itu merupakan jari-jari, dan T itu merupakan tinggi. Sedangkan untuk volumenya yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Luas alasnya itu πr kuadrat dikalikan dengan tingginya. Latihan soal tabung. Sebuah bak mandi besar berbentuk sebuah tabung dengan jari-jari 35 cm dan dengan tinggi 120 cm. Terisi 2/3 bagian atau terisi dari 2 dari bagian 3, 2 dari 3 bagian. Jika air bak terpakai 30 liter setiap menit, maka lamanya waktu air dalam bak tersebut habis adalah kan tadi diketahui bahwa bak mandi tersebut terisi 2/3 bagian. Jika air bak terpakai 30 liter setiap menitnya, maka lamanya waktu dalam bak mandi tersebut ialah, kita hitung dulu luas atau volume dari tabung tersebut. Mari kita lihat pembahasannya. Kita akan gunakan rumus, yaitu waktu sama dengan volume dibagikan dengan debit. Namun terlebih dahulu kita carikan volumenya, yaitu 2/3 atau 2 dari 3 bagian bak mandi terisi dikalikan dengan Pi atau 22/7 dikalikan dengan 3,5 dikalikan dengan 3,5 dikalikan dengan 12 akan menghasilkan 308 desimeter kubik. (3,5) ini dapat dari mana semuanya? Nah, 3,5 ini didapatkan dari 35 cm dijadikan dengan desimeter. Begitu juga dengan tingginya itu 1,2 meter akan menghasilkan 12 desimeter. Lalu untuk waktu yang kita peroleh ialah volume dibagikan dengan debit. Volume itu 308 liter dibagikan dengan debitnya itu 30 liter per menit. Maka menghasilkan 10 menit per 16 detik. Jadi didapatkanlah ialah 10 menit per 16 detik. Soal selanjutnya ialah 2 buah lembar karton berukuran 28 dikali 14 cm digulung membentuk tabung. Sehingga akan menghasilkan alasnya yaitu 22 cm dan jari-jari yang keduanya yaitu jari-jari pertamanya yaitu 11 cm dan jari-jari keduanya itu 22 cm.
Kita lihat soalnya. Ini soalnya nih. Pembahasannya ialah tabung 1 mempunyai keliling alas yaitu 44 cm dan tinggi tabungnya itu 22 cm. Sehingga kita akan mendapatkan volume tabung pertama yaitu 3.388 cm3. Lalu tabung keduanya ialah mempunyai keliling alas itu 22 cm dan tinggi 44 cm. Keliling alasnya itu 22 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali dengan R kuadrat. Lalu akan mendapatkan volumenya yaitu 1619 cm3. Jadi volume tabung pertama lebih besar dibandingkan dengan volume tabung yang kedua. Soal nomor 3. Jika wadah 1 diisikan dengan air dengan debitnya itu 3 liter per menit dan wadah 2 diisi air dengan debitnya 4 liter per menit. Maka wadah yang akan lebih dahulu penuh adalah pembahasannya yaitu volume wadah 1 yaitu sebesar 41,58 liter. Waktu untuk mengisi wadah 1 yaitu 41,58 dibagikan dengan 3 yaitu 13,86 menit. Volume 2-nya itu 43,2 liter akan dibagikan dengan debit akan menghasilkan 10,8 menit. Jadi yang paling cepat penuh adalah wadah nomor urut itu wadah dengan wadah yang kedua. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung dengan ukuran sebagai berikut. Tempat tersebut akan diisi air dengan keran dengan debit 6 liter per menit. Berikan tanda centang pada pernyataan berikut. Jika kita lihat dari gambarnya, diameternya itu 70 cm dengan tinggi 1,2 meter. Pernyataan pertama ialah tempat penampung tersebut akan penuh selama 1 jam 17 menit. Pernyataan kedua yaitu jika pada saat 30 menit keran air ditutup, air yang terisi setengah bagian. Agar pernyataan ketiga, agar lebih cepat penuh, pada menit ke-27 ditambahkan air pada selang dengan debit 4 liter per menit, sehingga tempat penampungan akan penuh dalam waktu 57 menit. Jika kita lihat pembahasannya, volume tabung yaitu 22 per 7 dikalikan dengan 35 cm, yaitu 70 dibagikan dengan 2, yaitu akan menghasilkan jari-jari 35. Sehingga volumenya itu 22 per 7 dikalikan dengan 35 kuadrat dikalikan dengan 120 akan menghasilkan 462.000 cm3 atau sama saja dengan 462 liter. Waktu yang diperlukan hingga wadah penuh ialah 462 dibagikan dengan 6, yaitu debitnya 6 akan menghasilkan 770 menit atau sama saja dengan 1 jam 17 menit. Sehingga pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, saat T sama dengan 30 menit, maka V-nya berapa? Kita ketahui tadi bahwa V totalnya itu 462 liter. Jika kita kalikan V sama dengan Q dikalikan dengan T. Atau sama saja dengan 180 liter. 180 liter itu sama saja dengan 2/5 bagian dari 462 liter tersebut. Sehingga pernyataan kedua salah. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan ketiga. Sampai T 27 menit volume air yaitu Q dikalikan dengan T. Q-nya itu 6. 6 itu merupakan liter debitnya tersebut. Dikalikan dengan menit ke-27, berarti 162 liter. Berarti air yang tersisa ialah 300 liter. 162 liter itu merupakan volume air pada menit ke-27. Berarti 462 dikurangkan dengan 162 sama saja dengan 300 liter. Sehingga air yang tersisa yaitu 300 liter. Debit pengisian air menjadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi debit untuk keseluruhannya itu 10
liter per menit. Sehingga air yang tersisanya itu 300 dibagikan dengan 10 sama dengan 30 menit. Berarti 30 menit ini merupakan tambahan waktu yang diperlukan jika air untuk mencapai penuh. 30 menit itu sendiri merupakan waktu yang diperlukan jika debit ditambahkan dengan 4 liter per menit. Maka waktu keseluruhannya akan menghasilkan nilai itu 57 menit. 57 menit. Esai nomor 2, sebuah tabung yang berjadi 40 cm mula-mula berisi air setinggi 60 cm. Lalu ke dalam tabung dimasukkan sebuah logam yang berjari-jari 20 cm. Hitunglah permukaan air yang naik. Permukaan air yang naik. Jadi, untuk mencari permukaan air yang naik, volume tabung tersebut ditambahkan dengan volume dari bola logam tersebut. Langkah pertama ialah kita cari dulu volume dari tabung. Volume tabung ialah PR kuadrat dikalikan dengan T. Pi dikalikan dengan 49 kuadrat dikalikan dengan 60 akan menghasilkan nilai 1440 144.060 pi cm kubik. Lalu kita cari bola logamnya. Volume bola logam itu 4/3 pi R kubik. 4/3 dikalikan dengan pi dikalikan dengan 20 kubik akan menghasilkan nilai 10.666,7 pi cm kubik. Lalu kedua volume tersebut kita jumlahkan akan menghasilkan nilai 154.726,7 pi cm kubik. Nilai tersebut merupakan nilai volume yang telah naik. Lalu kita cari nilai dari volume menggunakan, lalu kita akan mencari tinggi dari volume tersebut dengan menggunakan volume tabung. Volume tabungnya yaitu 154.726,7 pi cm kubik akan sama saja dengan pi R kuadrat dikalikan dengan T. R-nya itu merupakan 49. Jadi tinggi dari volume total tersebut yaitu 64,4 cm. Sehingga permukaan air yang naik kita akan menghasilkan nilai 64,44 cm dikurangkan dengan 60 cm akan menghasilkan nilai 4,44 cm. Soal yang ketiga. Jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi. Setiap individu itu berbeda. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air di dalam tubuh berdasarkan India Times. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Jika kita berolahraga, maka kita membutuhkan 350 ml setiap setengah jam setelah latihan. Jadi jika kita berolahraga selama 1 jam, kita akan membutuhkan air sebanyak 0,7 liter atau sama saja dengan 700 ml ke dalam tubuh. Nah, Budi ini memiliki kebutuhan air setiap harinya itu 2.695 ml. Budi memiliki gelas sendiri yaitu berbentuk seperti berikut. Diketahui bahwa gelas itu dengan berbentuk tabung dengan diameter 7 cm dan dengan tinggi 12,5 cm. Nah, ini diketahui nih, 2 buah pola minum, yaitu pola minum 1 dan pola minum 2. Pada pagi hari terdapat 0,8 dari tingginya. Itu paginya sebanyak 2 gelas, siang 3 gelas, dan malamnya 2 gelas. Nah, pada pola minum yang kedua, terdapat 2 buah gelas yang berbeda isinya. Yaitu isi pertama 0,4 dari tinggi gelas tersebut, dan yang keduanya 0,8 dari tinggi gelas tersebut. Jika kita hitung dari keseluruhan pola minum kedua, terdapat 3 buah gelas yang terisi dari 0,4 tingginya tersebut, dan terdapat 5 buah gelas dengan tinggi 0,8 dari tinggi 12,5 cm. Dari pola minum tersebut, pola minum manakah yang sesuai dengan kebutuhan airnya? Jelaskan jawabanmu. Jika kita ketahui bahwa 2.655 ml itu sama saja dengan 2.655 cm kubik. Lalu kita cari nih
volume dari gelasnya si Budi tadi. Volumenya itu P dikali R kuadrat dikalikan dengan T. Volumenya itu 22/7 dikalikan dengan 3,5. 3,5 itu didapatkan dari diameter gelas Budi itu, yaitu 7 cm. Nah, jadinya 3,5, 22/7 dikalikan dengan 3,5 dikalikan dengan 3,5 dikalikan dengan 10. Akan menghasilkan nilai 2695 cm3. Nah, ternyata untuk angka 10 itu merupakan angka dari 0,8 dikalikan dengan tingginya, yaitu 12,5, akan menghasilkan nilai 10. Jadi untuk pola minum pertama akan memenuhi kebutuhan Budi, yaitu 2695 cm3. Lalu kita masuk nih ke kuis. Ari akan membuat 40 buah topi berbentuk kerucut untuk acara ulang tahun tersebut. Berapa lembar karton yang berukuran 30 cm x 42 cm yang diperlukan jika panjang jari-jari kertas berbentuk setengah lingkaran adalah 21 cm. Nah, pada bagian kuis, anak-anak bisa mengerjakannya di rumah melalui link yang tertera di deskripsi di bawah. Nah, sekian saja dari Bapak. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan demikian penjelasan dari materi bangun ruang sisi lengkung. Untuk materi ini, dapat anak-anak putar kembali pada video yang telah Bapak upload di channel YouTube Bapak. Nah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.